Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di channel pembelajaran kita. Pada pertemuan kali ini kita akan mempelajari tentang perilaku sesuai sila Pancasila, gerak keseharian dan gerak alam. Marilah kita mulai pembahasannya ya. Yang pertama adalah menentukan perilaku sesuai sila Pancasila ya. Marilah kita lanjutkan pembahasannya. Kegiatan belajarku hari ini pada kegiatan pertama yaitu PPKN ya. Dalam kegiatan ini tujuan pembelajarannya adalah disajikan materi perilaku sesuai sila Pancasila sehingga siswa dapat mengidentifikasi dan menceritakan pengalaman dalam menerapkan sila Pancasila di kehidupan sehari-hari ya. Nah, materinya adalah perilaku sesuai sila Pancasila. Perilaku sesuai sila Pancasila pertama ya, di tempat bermain. Nah, seperti yang sudah kita pelajari kemarin, bahwa lambang sila pertama adalah bintang ya. Bisa dilihat di sebelahnya ada lambang bintang yang berbunyi ketuhanan yang Maha Esa ya. Perilaku sesuai sila pertama ya, diantaranya adalah berteman tanpa memandang perbedaan agama ya. Jadi kita harus berteman dengan siapa saja, baik dia beragama Islam, Kristen ya, Hindu, Buddha, Konghucu ya, dan lain-lain ya. Nah, sekarang yang berikutnya adalah menghormati teman yang berbeda agama ya, dan tidak mengganggu teman yang sedang beribadah. Ketika saat kita bermain dan teman kita mau beribadah, maka harus kita persilahkan. Dan ketika teman kita beribadah, jangan kita ganggu ya, kita usilin, gak boleh ya. Perilaku sesuai sila kedua Pancasila ya, di tempat bermain. Lambang sila kedua adalah rantai ya, bisa dilihat gambarnya di samping, sudah kita pelajari kemarin, di mana berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab. Perilaku sesuai sila kedua Pancasila ini diantaranya adalah bermain dengan semua teman ya. Jadi kita tidak boleh memilih-milih teman untuk bermain. Apabila ada teman yang ingin ikut bermain, maka harus kita persilahkan. Yang berikutnya adalah menolong teman terjatuh atau yang membutuhkan. Nah, apabila kita melihat teman yang terjatuh, contohnya terjatuh bersepeda, maka kita harus segera menolongnya ya. Kita bantu dia berdiri, kita bopong atau kita cek, mau tanyain sakit apa dan sebagainya ya. Berikutnya perilaku sesuai sila ketiga Pancasila ya, di tempat bermain. Lambang sila ketiganya adalah pohon beringin. Masih ingat kan? Nah, dimana bunyinya adalah Persatuan Indonesia ya. Perilaku sesuai sila ketiga Pancasila ya, di antaranya adalah yang pertama, kita berbicara menggunakan bahasa Indonesia kepada teman kita. Ya, contohnya misalnya saat kita bermain, kita tidak mengetahui teman kita itu dari daerah mana ya. Maka alangkah baiknya kita menggunakan bahasa Indonesia, karena bahasa Indonesia adalah bahasa persatuan ya. Berikutnya adalah bersama teman kita mempelajari tarian daerah. Nah, setiap daerah pasti memiliki tariannya masing-masing ya, dari Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi sampai ke daerah Papua ya, pasti berbeda-beda. Yang berikutnya kita harus menghargai teman dari daerah lain ya. Pada saat kita bermain, maka terdapat teman kita yang dari daerah luar, maka kita tidak boleh mengejek ataupun menghina asalnya ya. Perilaku sesuai sila keempat Pancasila di tempat bermain ya. Seperti yang kita ketahui bahwa sila keempat dilambangkan dengan kepala banteng ya, yang berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Nah, perilaku sesuai sila keempat ini diantaranya adalah menghargai pendapat teman ya. Ketika teman menyampaikan pendapat, maka kita harus hargai pendapat yang disampaikannya. Yang berikutnya adalah kita tidak boleh memaksakan pendapat kita kepada teman ya, ataupun orang lain.
pada saat berdiskusi kita tidak boleh pendapat kita saja yang harus didengarkan ataupun diikutin. Yang berikutnya, mendengarkan pendapat teman saat berdiskusi ya. Kita tidak boleh memaksakan pendapat kita, lebih baik kita juga harus mendengarkan pendapat yang disampaikan oleh teman kita ya saat berdiskusi. Perilaku sesuai sila kelima Pancasila ya di tempat bermain. Lambang sila kelima adalah padi dan kapas yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia ya. Lambangnya bisa dilihat di samping. Perilaku sesuai sila Pancasila yang kelima ini ya, diantaranya kita harus membiasakan mengantri ya, apapun itu usahakan mengantri apabila banyak yang mengarah ataupun menuju ke tempat tersebut ya. Menggunakan mainan secara bergantian ya. Kita tidak boleh egois, kita saja yang menggunakan mainan tersebut, tapi kita juga harus bergantian dengan teman yang lain. Nah, setelah kita bermain, kita harus membiasakan untuk merapikan ya mainan yang kita gunakan tadi agar terlihat rapi. Pembahasan kita berikutnya adalah gerak keseharian dan gerak alam. Marilah kita lanjutkan pembahasannya ya. Kegiatan yang berikutnya yang kedua ini adalah SBDP ya, di mana tujuan pembelajarannya adalah disajikan contoh gerak keseharian dan gerak alam sehingga siswa dapat mengetahui contoh gerak keseharian dan gerak alam tersebut ya. Dengan materi pokoknya adalah gerak keseharian dan gerak alam. Gerak keseharian dan contohnya ya, perhatikan. Gerak keseharian adalah gerak yang dilakukan manusia ya untuk melakukan aktivitas kebutuhan sehari-hari. Misalnya berjalan, bermain, makan atau minum dan lainnya. Berikut ini adalah contoh gerak keseharian, yaitu gerak saat bermain kelereng ya. Nah, pada saat kalian memainkan kelereng, maka kelereng tersebut akan bergelinding di tanah ya. Nah, bergelinding tersebut merupakan gerak keseharian. Nah, yang berikutnya adalah gerak saat kalian memainkan ayunan atau bermain ayunan ya. Ayunan yang kalian dorong ya merupakan gerak keseharian. Contoh berikutnya adalah gerak saat kalian menjemur pakaian ya, dari meniriskan pakaian tersebut sampai meletakkan pakaian di bawah sinar matahari. Yang berikutnya adalah kita akan membahas tentang gerak alam dan contohnya. Nah, kalian perhatikan, gerak alam adalah gerakan yang terjadi secara alami tanpa campur tangan manusia ya. Nah, misalnya tiupan angin, gelombang air, gerakan hewan dan lainnya ya. Nah, coba kalian perhatikan contoh gerak alam yang ada di layar ya. Yang pertama adalah gerak pohon yang tertiup oleh angin ya. Di sana ada pohon kelapa yang ditiup oleh angin yang sangat kencang. Yang berikutnya adalah gerak burung terbang ataupun misalnya kelinci melompat ya, kuda berlari, gajah berjalan. Nah, pada saat hewan tersebut bergerak, maka tidak ada campur tangan yang dilakukan oleh manusia ya. Yang berikutnya adalah gerak ayam yang sedang makan ya, yang sedang mematuk biji-bijian di tanah. Nah, sekarang kita masuk ke sesi ketiga ya, yaitu pengayaan pada pertemuan kali ini. Yang pertama, salah satu contoh perilaku sila pertama Pancasila adalah apa ya, contoh perilakunya. Yang kedua, Adi melihat Sinta terjatuh dari sepeda. Apa yang sebaiknya Adi lakukan? Nah, yang ketiga, berbicara menggunakan bahasa Indonesia, termasuk perilaku sila Pancasila yang keberapa? Ayu membantu ibu menyapu halaman rumah. Gerak yang dilakukan oleh Ayu termasuk gerak apa ya? Yang kelima, kalian tuliskan dua contoh gerak alam yang kalian ketahui ya. Terus tuliskan jawabanmu di komentar di bawah ya. Demikianlah pembelajaran kita pada pertemuan kali ini. Semoga bisa menambah lagi pemahaman kita bersama tentang perilaku sesuai sila Pancasila, gerak keseharian dan gerak alam.
Sampai berjumpa lagi pada pertemuan berikutnya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.